Skema 6 energi dan perubahannya. Subtema 1 sumber energi. 3, 2, 1. Mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak solih-solihah, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan terus semangat menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Kali ini kita akan belajar tentang sumber energi dan juga menyanyikan lagu Matahari. Nah, kita mulai dengan sumber energi. Anak-anak hebat, tahukah kalian apa itu sumber energi? Nah, Bu Guru kasih tahu ya. Sumber energi adalah segala sesuatu di sekitar kita yang mampu menghasilkan energi baik yang besar maupun yang kecil. Lalu, energi itu apa? Nah, energi adalah daya atau kekuatan yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai proses kegiatan. Kemudian, yang termasuk sumber energi itu apa saja? Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar 5 macam sumber energi. Yang pertama, matahari. Kedua, air. Yang ketiga, angin. Yang keempat, makanan. Dan yang terakhir, bahan bakar fosil. Anak-anak, matahari merupakan sumber energi terbesar di bumi. Energi yang dihasilkan oleh matahari tidak akan pernah habis. Dan energi yang dihasilkan oleh matahari berupa energi panas dan energi cahaya. Energi panas dimanfaatkan oleh manusia untuk mengeringkan pakaian dan bahan makanan. Selain itu juga dimanfaatkan petani garam untuk membantu proses penguapan air laut yang telah ditampung dalam petakan ladang garam. Sedangkan energi cahaya dapat diubah menjadi energi listrik melalui pembangkit listrik tenaga surya atau dikenal dengan PLTS. Energi listrik dari PLTS ini kemudian disalurkan ke rumah-rumah melalui jaringan listrik. Nah, energi listrik ini kemudian dimanfaatkan manusia untuk melakukan berbagai kegiatan sebagai penerangan, menyalakan kulkas, televisi, dan lain-lain. Nah, anak-anak, cahaya matahari juga dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis. Apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang dilakukan pada daun atau yang terjadi di daun. Nah, anak-anak, jadi yang membutuhkan makanan itu tidak hanya manusia saja, tumbuhan pun juga membutuhkan makanan dan membuatnya sendiri. Hasil fotosintesis ini berupa oksigen dan bahan makanan yang dapat digunakan oleh manusia dan juga hewan. Materi selanjutnya adalah air sebagai sumber energi. Tahukah kamu, air bukan hanya sebagai sumber energi bagi tubuh. Air juga sebagai sumber energi listrik. Cara memanfaatkannya adalah air ditampung pada sebuah bendungan atau waduk. Lalu, bagaimana air di bendungan dapat menghasilkan energi listrik? Simak penjelasan berikut ya. Caranya adalah air di bendungan dialirkan. Aliran ini memiliki kekuatan yang disebut energi kinetik. Energi kinetik air menggerakkan kincir atau turbin. Gerakan kincir air ini akan menggerakkan generator listrik. Lalu generator listrik inilah yang membangkitkan energi listrik. Bendungan atau waduk yang dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik disebut juga pembangkit listrik tenaga air atau disingkat PLTA. Selanjutnya, angin sebagai sumber energi. Selain air, sumber energi lainnya adalah udara. Di dalam udara terdapat oksigen. Oksigen sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia, karena manusia bernafas menghirup oksigen. Udara bukan hanya sebagai sumber energi bagi tubuh, udara juga dapat dimanfaatkan sebagai energi listrik. Kalian ingin tahu caranya?
Simak videonya sampai selesai ya. Udara yang bergerak disebut juga bayu atau angin. Bayu atau angin memiliki energi kinetik. Energi kinetik inilah yang dapat menggerakkan kincir. Kincir angin dapat menggerakkan generator listrik. Kemudian generator listrik akan membangkitkan energi listrik. Yang keempat, makanan sebagai sumber energi. Makanan diperlukan oleh tubuh sebagai sumber energi. Dengan asupan makanan yang baik dan cukup, kita dapat melakukan berbagai aktivitas sehari-hari. Zat makanan yang berperan sebagai sumber energi adalah karbohidrat, protein, dan lemak. Yang terakhir, bahan bakar fosil. Minyak bumi adalah benda cair yang kental, berwarna gelap, yang biasa terdapat jauh di bawah permukaan bumi. Apakah kalian tahu dari mana asal minyak bumi? Jutaan tahun yang lalu, hiduplah berbagai hewan dan tumbuhan di bumi. Ada yang hidup di darat, ada juga yang hidup di laut. Nah, sisa-sisa hewan dan tumbuhan yang sudah mati ini akhirnya mengeras dan membatu, lalu menjadi fosil dan tertimbun oleh endapan pasir, lumpur, dan zat-zat lainnya. Selama jutaan tahun, fosil-fosil ini tertekan oleh tekanan alami bumi dan terpanaskan suhu bumi. Selama tertimbun, bakteri pengurai juga ikut mengubah fosil-fosil itu sehingga menjadi senyawa hidrokarbon. Senyawa inilah yang menjadi asal-usul terbentuknya minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Minyak bumi sering ditemukan di waduk-waduk besar, di daerah batuan endapan yang memiliki pori-pori ribuan meter dalamnya di bawah tanah. Namun ada juga yang ditemukan pada kolam-kolam permukaan bumi. Negara penghasil minyak bumi terbesar adalah Rusia, Amerika Serikat, Arab Saudi, dan Iran. Baiklah anak-anak, selanjutnya kita akan belajar menyanyikan lagu Matahari. Simak video berikut. Baik anak-anak, untuk kali ini materi yang akan Pak Seno sampaikan yaitu tentang SPDP di tema 6 subtema 1 ya. Silahkan dibuka buku paketmu halaman 7. Kita akan mempraktekkan menyanyikan lagu Matahari yang diciptakan oleh Nur Hasanah. Untuk nadanya akan Pak Seno contohkan seperti ini ya. Matahari bersinarlah terang, burung-burung pun berkicau riang, harum semerbak bunga berkembang, tandanya hari mulai siang. Maha kuasa Tuhan yang esa, yang telah menurunkan rahmat-Nya. Tuhan pengasih, Tuhan penyayang, mari bersyukur kepada-Nya. Matahari sumber kehidupan, sumber energi yang utama. Cahayanya bersinar terang, pohon-pohon menari riang. Matahari bersinarlah terang, burung-burung pun berkicau riang, harum semerbak bunga berkembang, tandanya mulai hari siang. Maha kuasa Tuhan yang esa, yang telah menurunkan rahmat-Nya. Tuhan pengasih, Tuhan penyayang, mari bersyukur kepada-Nya. Matahari sumber kehidupan, sumber energi yang utama. Cahayanya bersinar terang, pohon-pohon menari riang. Oke, seperti itu nadanya. Terima kasih. Semoga anak-anak bisa memahami dan bisa mempraktekannya. Pak Seno akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.